tetap kobarkan semangat untuk beribadah di rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Pertanyaan, apa betul kita menyenangi tempat ibadah? Atau mungkin berpikir, aduh baik kita pergi di mall daripada tempat ibadah. Mau dapat apa kita tempat ibadah? Di mall-mall saya dapat hiburan. Di negara-negara modern itu pergi ke tempat-tempat seperti itu di hari Sabat sudah biasa. Sudah biasa. Tapi kalau di orang-orang Asia, kebanyakan orang-orang Timur masih memperhatikan nilai-nilai luhur yang bisa diperoleh bila mana datang ke tempat ibadah pada hari ibadah. Tapi kalau dipikir, aduh kita saya punya hati tidak terpenuhi, kita punya keinginan tidak terpenuhi kalau cuma dia gereja, akhirnya dia pergi ke tempat-tempat seperti itu. Nah, kita perlu ingatkan, kita punya anak-anak muda banyak kali terjebak dalam hal seperti ini. Dorang pilih ke tempat-tempat seperti itu ketimbang datang ke rumah Tuhan. Kalau betul prinsip ini ada dalam hati, saya senang tempat ibadah itu, saya berusaha untuk datang. Hati saya berkobar-kobar untuk datang ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apa benar saya bersukacita kalau orang bilang, mari kita pergi ke rumah Tuhan? Kalau dulu, kalau di kampung saya di Parete, mau pergi tempat, ada pertemuan. Pertemuan itu diadakan di Panasen. Panasen itu kecamatan Kakas. Saudara Joy Walean tahu itu, karena ini orang Paso ini cukup dekat dengan Panasen itu. Paso, Tonti Momor, Panasen. Dekat. Mar kalau dari Parepe, cukup lumayan tuh suar mau tak keluar kemari berjalan. Tapi sementara dalam perjalanan mama nyanyi di jalan. Tiba-tiba so sampai di sana. Nggak ada oto, tidak ada kendaraan. Karena dulu kan Ibu Mami itu tahu persis, orang punya angkatan-angkatan dulu lebih nikmati itu. Apa artinya pergi beribadah tempat-tempat jauh tanpa kendaraan, cuma berjalan kaki. Kami pernah pergi di KKR-nya Pendeta Kamu di Tondano. Ya, tahun berapa itu kita masih muda sekali. Pergi ke sana jalan kaki. Nah, judul KKR Pendeta Kamu ini ada Gelora Firman. Di mana mereka bilang Gelora Firman, Pendeta Kamu di KKR. Dari Parete itu orang ke sana 14 km. Jalan kaki. Jadi diputuskan nyanda ada acara PA, langsung jalan kaki selama jam PA itu. Mulai jam 3 mulai jalan kaki terus. Jam 3 atau setengah 3 itu. Pas sampai di mau masuk Tondano jam 7 malam. Udah pendengar lagu-lagu dari corong besar tempat KKR Pendeta Kamu di lapangan dekat kantor bupati itu. Ada gereja Pantai Kosta di lapangan, dibikin di situ. Wih, semangat sekali. Menyanyi dari Parepe. Sukacita kami dan lain. Nyanda habis-habis tuh lagu, sambung menyambung sampai tiba di Tondano. Selesai KKR jam 10 malam. Pulang berjalan kaki lagi. Di perjalanan menyanyi sampai di Parepe jam 3 atau setengah 4 pagi. Mar senang menyanyi, pakai obor. Nyanda ada senter lagi, jadi pakai obor. Ada yang bukan pakai obor yang pakai minyak, cuma itu daun kelapa kering, kong ikat sana, lalu bakar, kong itu kesem. Kalau kesem goyang-goyang begini, kena udara, menyala. Jadi terang itu jalan, biar cuma 2 meter di terang mah tinggi. Lain kali dapat lihat rupa batu padahal genangan air. Colo di air. Mar senang sekali mama nyanyi, sukacita dan seterusnya. Bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Let us go into the house of the Lord. Semoga sukacita ini terus membakar hati kita untuk datang ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. I was so glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ini sebuah ekspresi kesenangan dari Daud karena punya kesempatan pergi beribadah ke Yerusalem. Dan rata-rata orang Israel waktu itu datang ke Yerusalem itu 1 tahun 1 kali, yaitu pada hari raya Paskah. Datang, ada yang dengan keledai, ada yang kebanyakan cuma jalan kaki. Tapi mereka begitu
semangat, sukacita, senang sekali oleh karena mau pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem, datang ke tempat ibadah. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini adalah kota Daud tua di tengah kota Yerusalem. Nah, di sini DP modern. Ini yang kota tua tua ini. Lalu, nah ini adalah the weeping wall, tembok penangisan. Ada yang sudah pernah ke Israel pasti ingat ini. Ini the weeping wall, orang-orang Israel datang sini menangis, orang tulis kata-kata bahwa Tuhan tolong ampuni dosa kami sehingga Mesias belum juga datang-datang. Ini orang Israel. Orang harap-harap itu Mesias mau datang, padahal sudah lama datang. Karena orang tolakkan Yesus, karena dosa-dosa kami sehingga kami menjadi masalah, kami bermusuhan dengan orang-orang banyak dan lain sebagainya. Lalu di seberang tembok ini adalah Masjid Al-Aqsa. Ini dia Masjid Al-Aqsa yang dulu ini adalah Ka'bah Salomo. Ini adalah Ka'bah Herodes. Salomo kan dihancurkan 586 oleh Nebukadnezar. Tapi kemudian Zerubabel membangun kembali, kemudian itu hancur, dinajiskan, dan Herodes membangunnya. Tapi kemudian tahun 70 ada dihancurkan oleh Roma. Setelah dihancur, Islam mulai melebarkan sayapnya, luar biasa. Mereka punya strategi luar biasa, hebat sekali. Ini orang Kristen kalah ini. Mungkin orang perlu belajar dulu bagaimana caranya. Dan sekarang ini bukan lagi Ka'bah dari bangsa Yahudi, tetapi ini adalah masjid, salah satu masjid terbesar bahkan di dunia, bukan cuma di Asia. Salah satu adalah Masjid Al-Aqsa yang dulu adalah tempat ibadah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. I was so glad, saya bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Orang mau datang beribadah masuk Ancol. Mengapa bersuka cita datang ke rumah Tuhan? Ini hanya lukisan model Ka'bah Salomo. Sini ada dia punya gate, ada tempat di sini, ada gate di depan sini, dia akan masuk ke sana. Lalu mengapa bersuka cita? Ini dia, ada dua alasan. Mereka bersuka cita oleh karena ada kesempatan bergabung dengan orang-orang lain untuk mengadakan perjalanan ibadah ke Yerusalem. Senang sekali baku dapat. Semua orang-orang dari seluruh penjuru, seluruh kota baku dapat di Yerusalem. Dan kemudian ada kesenangan beribadah dalam spirit kekeluargaan suatu masyarakat. Senang sekali kan orang dalam ibadah, spirit kekeluargaan itu ada. Jangan khawatir dengan jumlah. Saya mau kasih tahu, Allah tidak melihat jumlah. Allah tidak melihat jumlah. Yang Allah lihat adalah hati. Kalau kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, mau menyembah Dia. Kalau kita mau kembangkan itu spirit persaudaraan, kekeluargaan, itu yang Tuhan mau. Ketimbang jumlah yang besar. Oke, jumlah yang besar itu bagus. Karena gereja itu artinya dia bertumbuh. Bagus. Tetapi walaupun besar sekali, tapi kalau spirit kekeluargaan itu, kalau tidak ada kasih ngasih satu dengan yang lain, kalau menjadi sekular, lebih baik jumlah yang kecil daripada jumlah yang besar. Kalau itu diabaikan, kalau spirit kekeluargaan, saling mengasihi satu dengan yang lain itu diabaikan. Oke. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Ini dia. Lebih baik 1 hari di pelataran. Ini adalah pelatarannya ada di sini. Di sini adalah tempat burnt offering, mezbah korban bakaran di sini, hewan disembelih di sini di pelataran sini. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Di sini itu ambang pintu. Ada yang jaga di situ. Terjemahan yang lain lebih baik katanya jadi gatekeeper. Itu terjemahan ayat yang lain.
baik jadi gatekeeper, jadi penjaga pintu di sini, ketimbang diam di kemah orang fasik. Orang fasik ini, kalau saudara lihat beberapa komentar menyentil mengenai orang fasik ini, mereka punya kebiasaan suka mencemooh, suka mengolok orang-orang yang datang beribadah, cari rumah Tuhan ini. Ini orang fasik. Benson mengatakan itu kesenangan dunia orang fasik itu. Ya, orang fasik yang itu kesenangan dunia itu, dia bilang begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di taman pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Di kemah orang fasik, di tempat-tempat orang fasik adalah kesenangan dunia, banyak sekali bisa diperoleh situ. Banyak sekali. Tapi itu hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara. Oke. Haus sebagai Ka'bah yang kedua. Saya tidak membahas itu. Saya baru membahas itu. Rumah Tuhan sebagai tempat untuk ibadah. Yang saya mau simpulkan pada hari ini adalah, marilah kita kembangkan terus, bangkitkan terus semangat yang berkobar-kobar. Ini nanti kita bahas berikut, dan Ka'bah yang ketiga yang saya sudah sebutkan tadi, nanti berikut akan bahas. Yang penting bagi kita adalah, for zeal for your house has consumed me. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Penuhilah akan hati kita dengan Roh Kudus, sehingga semangat kita akan berkobar-kobar untuk terus mencari akan